Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang di Holiday with Us bareng gua Wendy Pratama dan teman gua siapa nih? Halo? Ya, dan teman gua Lela sama satu lagi Kirana. Oke ya. Kirana. Em, Malam ini kita bakal ngebahas apa nih? Silogisme. Waduh, tebak-tebak. Silogisme. Gua bakal sedikit apa? Hmm, nge-review gitu ya silogisme itu apa. Jadi silogisme itu biasanya ada dua premis. Dan itu merupakan sebab akibat gitu. Nanti kita narik kesimpulannya. Yang tertulis di sini, premisnya kan P. Jika P maka Q. P maka Q gitu kan. Premis pertamanya ya. Premis keduanya, jika Q maka R gitu. Terus ditarik kesimpulan ataupun silogisme, jadinya P maka R gitu. Gitu. Oke ya. Em, ya, ini sama yang kayak tadi ya. Dia silogisme tuh narik em, ketiga ketiga cara menyimpulkan ya, ketiga deduksi berarti ya. Ini maksudnya deduksi ya teman-teman by the way. Yang pertama itu ponens. Ponens kan jika maka kalau nggak salah. Misal kayak jika P maka Q terus kesimpulannya Q. Terus P maka kesimpulannya Q gitu ya. Terus jika P maka Q terus tidak Q maka kesimpulannya tidak P. Ini untuk polens ya. Ekuivalensi itu kan ekuivalensi berarti kayak gini kan. Sama sama dengan ekuivalensi itu sama. Oke. Oke, oke, oke. Mungkin udah jelas ya teman-teman, gampang lah bagi kalian, bagi gue juga. Dan oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama ya, hmm. Premis satu, jika tidak membawa payung, maka kehujanan. Premis dua, jika kehujanan, maka akan sakit. Kesimpulan yang sesuai adalah, berarti jika tidak membawa payung ini kita asumsikan sebagai em, P gitu ya. Jika tidak membawa payung, maka Q, kehujanan. Maka kehujanan. Jika kehujanan, ini masih Q berarti ya. Masih sama soalnya kan. Maka akan sakit. Maka R gitu. Kita tambahin entitas lain di sini. Kalau di silogisme itu tambahan entitasnya itu si R ini gitu ya. Terus ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang sesuai adalah berarti ini kan P maka Q. Terus Q maka R. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu R. Wait, 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 wait. By the way, ini ada yang kurang ya menurut gua. Hmm, enggak sih, enggak kurang sih, enggak kurang, enggak kurang. Coret yang sama gitu kan. Wah, mikirnya ini guys. Ya walaupun ini kesannya coret yang sama ya. Cuman menurut gua jangan nyoret yang sama sih bahasanya. Gimana ya? Ya, Gimana itu kayak gue jelasin ya. Ya itu kan Ki sama Ki itu kan sama kejadiannya. Nah, di mana ujung-ujung tuh sama gitu kan. Ya otomatis ya alurnya tuh kayak sama gitu kayak ujung-ujungnya gitu. Konsepnya sih kayak ya jika kayak gitu. tidak membawa payung Cuman maka kehujanan. Nah, dia tuh kayak berhubungan gitu loh. Kayak oh berarti kalau jika kehujanan di situ kan premis dua maka akan sakit. Kayak berhubungan gitu. Tiga-tiganya kayak apa sih namanya kayak alurnya tuh eh, tetap maju gitu kayak enggak putus-putus ngerti gak sih kayak gitu. ya Nah, makanya ada rumus silogisme di mana itu sama kayak jika tidak membawa wujud membawa wujud jika tidak membawa payung maka akan sakit gitu. Kenapa? Karena ya maka kehujanannya tuh kan kayak ya itu tuh dari premis satu sama premis dua tuh sama gitu kan. Makanya langsung aja kita simpulin dari awal ke akhir. Jika tidak membawa payung, maka akan sakit gitu. ya, tapi gua nggak setuju. Mungkin kalau pakai ini apa? Pakai apa? Bimbel-bimbel lain. Gua nggak tahu bimbel-bimbelnya ya. Gua nggak tahu bimbel, cuman
kayak menurut gue jangan pakai bahasa kayak dicoret-dicoret itu, em, Iya, mending betul. pakai bahasa kayak, em, ya dilanjutin aja logikanya gitu, jangan dicoret. Iya, Kalau benar. dicoret jatuhnya Itu lebih ke kayak, rumus, dan rumus jatuhnya lebih ke hafalan. Sedangkan ya tujuan dari penalaran umum itu kan tujuannya kan untuk kita bernalar gitu ya. Jadi gua kurang setuju dengan apalagi kayak rumus gitu-gitu. Mending jangan. benar. Pakai penarikan kesimpulan gitu, namanya silogisme gitu aja. Sebenarnya ini kayak nggak Oke. usah dihafal juga sih, kayak itu misal lu lihat, kalau misalkan nanti ada soal yang opsinya sama gitu kan, opsinya tuh nggak langsung simpulin gitu kan, itu kalian lihat aja alurnya tuh sama atau enggak, itu bisa. Ya, endingnya tetap sama. Iya, benar. Ya, 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 ya. Benar, benar, benar. Karena akhirnya sama, jadi di skip aja, langsung ke intinya gitu. Mungkin langsung ke latihan soal, setuju gak? Gas kali ya. Dari siapa dulu nih mau yang jelasin? Oke. Dari Lela dulu kali. Um, Aku Ayo. gak. Wait, wait, wait. Jangan fokus ke file yang mana ya. Fokus fokus ke layar dulu, guys. Gimana cara kita ngerjain gitu-gitu. Nanti kalau Apa kan kalian, nanti juga dikirim filenya. ada mau ngerjain sendiri boleh. Terus kalian apa ngajuin ngajuin pendapat gitu. Gitu aja, guys. Jangan nanya itu dulu. File dulu. Oke? Zoom dikit, Bang. Oke. Enough ya segini ya. Ayo dari, siap. Ayo, ayo itu. Lela. Iya, siapa? Siapa? Maksudnya, ayo kalian jawab dulu. Ya, Ini ayo yang kalian jawab teman-teman dulu. Makanya nomor satu. apa jawabannya? Ayo. D bukan. Oke, menarik. Ada yang mau jawab D. Yang lain? D semua nih. Seru juga. Apa iya D? Yakin? Ada yang E? Ini yang jawab ada dua kubu kan. Coba kalian jelasin kenapa D, terus kenapa jawabannya yang E gitu. Ayo, yang D. D kedokteran. Buset. Keren, keren, keren. Ayo yang jawab D. Em, Tolong bersuara. Ada gak guys yang mau jawab D? Adakah yang mau jelasin? Siapa? Gak apa-apa guys, salah. Di sini sama-sama belajar gitu. Soalnya gue juga sering kadang salah juga, gak apa-apa. Dan D belum tentu salah juga sih. Jawab aja dulu. Iya, Ada yang C lagi. jawab dulu. Ayo yang C. Berarti Aku ada mau tiga nyoba kubu boleh ya, nggak? ada C, D, E. Ya. Tiga Aku kubu. mau coba Ada boleh nggak? kubu yang C, kubu yang D, kubu yang E. Ayo, open mic. Ayo tadi Fitria mau jawab. Tapi kalau salah maaf ya. Ya nggak apa-apa tuh. Jangan lupa. Takut. Jadi kan eh, di soalnya jika Ratna pergi ke Candi Prambanan maka ia juga pergi ke Keraton Yogyakarta. Ya. Nah terus jika Ratna pergi ke Keraton Yogyakarta maka Kiki ke Candi Borobudur. Nah menurut menurut aku jawabannya tuh yang C karena eh, kan di yang kalimat kedua Ratna itu pergi ke Keraton Yogyakarta kan. Berarti kan otomatis Ratnanya juga pergi ke Candi Prambanan. Ya nggak? Ya nggak sih? Terus kalau misalnya si Ratnanya pergi ke Keraton Yogyakarta, berarti Kikinya pergi ke Candi Borobudur. Terus? Bentar. Aduh, gak tahu Ya. lagi. Gak tahu lagi. Aduh, bentar. Aduh, bentar. Ya, ya nggak ya? Bentar. Em,
tapi kalau misalnya Ratnanya ke Yogyakarta berarti belum tentu ya si Kikinya ke Borobudur. Ke Borobudur. Apa sih aku ngomong apa sih? Aduh, sorry, maaf. Aduh, di record lagi malu. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Eh, tapi enggak sih kayaknya D, bener. Karena Ratnanya, iya D. Karena Ratnanya kan pergi ke Yogyakarta sama ke Candi Prambanan lah gitu. Pokoknya D deh, jadinya D. Maaf. Oke. Yang Oke. kedua. Yang pilih E ada kah yang mau jelasin? Siapa mau jelasin yang pilih E? Aku dong, Kak. Boleh gak? Boleh. Boleh. Maaf ya kalau salah. Nah, jadi kan si jika Ratna pergi ke ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan, itu kan P, maka ia juga pergi ke Keraton Jogja, itu kan Ki. Nah, terus si jika Ratna pergi ke Keraton Yogyakarta, maka dia Ki juga kan. Terus, maka Kiki pergi ke Candi Borobudur, di sini kan R. Nah, terus di sini Kiki, kesimpulannya itu kan jadi kan PR gitu kan. Terus di sini ada lagi Kiki pergi ke Malioboro, berarti kan ingkaran R ya. Jadi kesimpulannya ingkaran P, ya gak sih? Si Ratna tidak pergi ke Candi Prambanan. Menarik. Jadi yang dari P sama Q-nya, ini bener ya? Bener nggak ini, menurut kamu? Keratonnya jadi Q lagi nih. Iya. Ini Q. Terus ini jadinya R. Iya. Maka R gini. P, Q, jadinya gini. P maka Q, Q maka R. Terus berarti premis, ini kan premis 1-2-nya ya. Terus premis 3-nya. Kiki pergi ke Malioboro berarti apa tadi? Ingkaran R. Ingkaran R. Terus ingkaran R, maka kesimpulannya Ingkaran P, si Ratnanya nggak pergi ke Candi Prambanan. karena nggak jadi pergi ke Candi Prambanan. Gimana guys, menurut kalian bener gak ingkaran sama dengan negasi bukan? Ya betul, sama-sama. Setuju ya jawabannya nomor 1, jawabannya E ya. Maaf ya salah. Nggak apa-apa. Coba lagi ayo sampai paham. Ayo guys. Aku jelasin ulang ya. Boleh. Oke. Kita perhatikan soalnya ya. Ayo fokus dulu. Di kalimat pertama ada jika Ratna pergi ke Candi Prambanan, maka ia juga pergi ke Keraton Yogyakarta. Jika Ratna pergi ke Candi Prambanan itu kan P. Kita notasikan P. Terus maka ia juga pergi ke Keraton Yogyakarta, kita notasikan Ki. Terus di kalimat yang kedua situ ada jika Ratna pergi ke Keraton Yogyakarta, itu kan pengulangan sama maka ia juga pergi ke Keraton Yogyakarta kan, berarti dia sama tuh. Makanya kita tulis Ki juga. Terus lanjut, maka Kiki pergi ke Candi Borobudur. Itu kita notasikan R. Kita buat itunya rumus silogismenya. Di premis 1 kan P maka Ki. Di kalimat kedua tuh premis kedua ada Ki maka R. Berarti kesimpulannya P maka R kan. Yep. Nah, terus kita cari P maka R ternyata nggak ada dijawab di opsi kan. Makanya kita lihat lagi yang terakhir tuh ada tulisannya Kiki pergi ke Malioboro. Dia bertentangan sama yang R. Yang Kiki pergi ke Candi Borobudur. Bertentangan kan? Beda. Makanya Kiki pergi ke Malioboro itu dia negasi R. Kalau negasi R
berarti kan dia masuk ke rumus Tollens kan? Yap. Makanya di situ kan tadi kita sudah dapat kesimpulan P maka R. Terus diketahui Kiki pergi ke Malioboro, berarti kan dia negasi R. Jadi kesimpulannya ini negasi P. Ingat rumus Tollens itu. Yang mana kita lihat P apa? Jika Ratna pergi ke Candi Prambanan. Kalau negasi dari P, berarti Ratna tidak pergi ke Candi Prambanan. Itu Yap. jawabannya. Gimana? Gitu ya teman-teman. Aman nggak? Oh, kalau yang ditanya nggak sesuai jadi negasi berarti ya. Ya, benar. Kalau yang ditanya itu bukan yang ditanya ya, lebih ke premis keempat mungkin ya jatuhnya ya. Kayak premis baru. Kalau premis barunya menyelewengkan berarti negasi gitu. Aman nggak teman-teman? Kayak aman. Lanjut ke nomor kedua. Kayak mau nambahin penjelasannya itu nggak? Lela, Hmm, Udah sih itu aja. udah cukup ya? Oke. Nomor 2 tuh ya yang coba jelasin nanti. Ayo nomor dua. Kita zoom dulu. Ya. Makanya nomor 2 boleh kalian jawab nanti Boleh, ayo jawab. nanti nanti salah atau benar nggak apa-apa sih belakangan. Yang penting kalian mau berani jawab gitu udah bagus. Yuk. Ayo nomor dua. Oh ya, gue coba ngasih sedikit gue. Jadi kalau kayak gini kalian, itu kan opsinya kan nggak langsung simpulan gitu ya. Kayak masih kayak kalimat lengkapnya gitu kan. Nah itu kalian coba, itu kan ada kalimat silogismenya gitu. Nah itu hasil silogismenya ada nggak sih yang sama kayak A, B, C, D, E gitu. Nah kalau misalnya yang sama, nah itu jawabannya. Yuk. Ada gak teman-teman yang mau jawab? Ini udah lebih dari 1 menit ya kayaknya. Ada yang itu A. Dan Najwa coba on mic kenapa jawabannya yang A. Apa jawabannya A? Ayo. Amin. Amin beneran jadi dokternya ya. Udah lebih dari 1 menit gak sih? Kalau biar nggak lama kali. Langsung aja coba. Yang B, ayo kenapa jawabannya yang B? Bingung. Udah, Aku tidak bisa kalian menjelaskan. itu selesai Alasan aja satu. deh. Alasannya. Ya, coba on mic ayo. Sekalian latihan public speaking. Masih bingung banget. Atau ini langsung dijelasin atau ada yang mau on mic? Kalau nggak ada, ya gue jelasin langsung. Masih bingung. Kita timerin ini. Masih bingung ya rata-rata. Masih bingung ya. Soalnya kan baru nemu soal baru kayak gini. Biasanya kan langsung kayak ada ininya ya. Kayak premis 1, premis 2, abis itu langsung simpulan kayak gitu kan. Kalau ini kan masih kayak berupa kalimat utuh gitu. Ya. Itu simbol negasi ya, Fatima. Ayo Fitri, speak up lagi. Ayo. Iya, kalau kayak gini. Biasanya nih gue soal kayak gini
biasanya gue nemu di TO-TO Zenius. Aduh, kenapa jadi spill? Sering Ya, salah nggak ngaruh sama skor UTBK kok. Nanti barangkali di UTBK ketemu soal kayak gini. Tapi gue kemarin UTBK dapat soal ini sih. Kayak Coba jawab, boleh. kayak Lydia. Yuk. Lydia mau jawab juga. Enggak suaranya. Apaan? Ya, masuk. Kalau kataku yang A karena itu kan di soalnya emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi dan memerangkap panas matahari. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, menyebabkan ini habis menyebabkan kan pasti dia akibat. Yang mana dia ki kan. Nah, misalin aja si emisi gas rumah kaca ini jika emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi dan memerangkap panas matahari, maka menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, habis itu kita taruh di jawabannya aja yang akan jika terjadi emisi gas rumah kaca, maka pemanasan global dan perubahan iklim. Itu sih. Oke. Terus tadi ada yang mau jawab, ada yang jawab B, itu kenapa jawabannya yang B? Ada yang mau mic gak? Yang B, kenapa jawabannya yang B? Sebenarnya ini Kalau kerjaan ini ada banyak cara sih. aku boleh Oke, siapa coba yang mau mic? jawab yang B nggak? Kan jawabanku B. Ya, Beneran nggak ini Boleh, suara boleh, aku? boleh. kedengeran. Masuk. Kan gini, kalau menurut aku itu kan yang pertama emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi dan memerangkap panas matahari. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Saat ini dunia mengalami pemanasan tercepat dalam sejarah. Berarti kalau dia sekarang mengalami pemanasan, berarti kan ada emisi gas rumah kaca itu. Nah, kalau menurut aku B, jika tidak terjadi emisi gas rumah kaca, maka tidak terjadi pemanasan global dan perubahan iklim gitu. Kasih. Oke. Sama-sama. Baik. Oke, jadi kita coba jelasin ya. Ini gue mau jabarin ada dua cara. Yang pertama cara pakai yang silogisme itu, yang kedua cara pakai sesuai alur, yang ketiga pakai yang Connect itu. Oke, coba Wendy nanti Betul. order gitu ya. Oke, jadi yang benar ya tadi emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi dan bla 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 Bisa. itu sebagai P. Kita anggap sebagai P-nya tadi. Nah, di situ ada kalimat hal ini, di mana dia tuh kayak menekankan si kalimat sebelumnya hal ini, kayak menggantikan biar nggak boros gitu kan. Hal ini, nah hal ininya kan emisi gas rumah kaca. Terus ada kalimat menyebabkan. Kemarin kan udah gue jelasin kalau setelah kata biasanya itu tuh setelah itu jadinya akibat gitu. Jadinya akibat setelah setelah konjungsi itu kan menyebabkan. Nah, makanya setelah menyebabkan itu sebagai akibat alias kita simbolkan sebagai key gitu. Sebagai key. Nah, terus kita bikin dua premis tadi kan. Premis pertama enggak deh, dia enggak. Ini masuknya ke satu kalimat aja, sorry. Nah, ini masuknya ke satu kalimat ya. Premis pertama, ini gue coba pakai one insolence. Premis pertama itu P maka Q kan jadinya. Terus, kalau misalnya dibuat kalimat implikasinya gitu. Ya. Coba bikin. Oke, setelah bikin itu, nah itu kalian cek di opsinya satu-satu. Aduh, ini suara gue masuk nggak? Soalnya jaringan Masuk. juga ini. Oke, udah nggak nge-lag? Enggak. Tes. Udah, oke. Nah, setelah itu, cara yang ribet yang ini ya, itu kalian cek A, B, C, D, E. Itu kan kalimat syaratnya, sebuah syaratnya atau sebabnya, itu sebagai premis keduanya, gitu. Premis keduanya. Oke? Itu dari gue, itu cara pertama. Nah, di situ kalian lihat, syaratnya itu kan tadi gue bilang, itu sebagai premis keduanya, gitu kan.
Nah, itu kalian lihat akibatnya. Nah, akibatnya itu sebagai simpulan akhirnya gitu. Akibatnya. Ini cara ribet ya sebenarnya. Nanti gue jabarin yang cara gampangnya. Oke, yang A ya kita cek yang E dulu ya dari yang dulu. Jika merangkap panas matahari, maka terjadi pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, di sini apa sih namanya? Dia kan kayak kalau keduanya gitu, merangkap panas matahari itu jadinya nggak lengkap gitu kan. Ya, Jadinya yang E itu kurang tepat. Tapi sebenarnya kalau kayak gini tuh, ini kan ada dua emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi dan merangkap panas matahari. Bentar, maaf, mau tanya berarti premis terakhir nggak diikutkan. Iya, yang saat ini dunia mengalami pemanasan tercepat dalam sejarah itu nggak diikutkan. Coba kita lihat perhatikan yang ini sih, yang bentar. Itu kan itu kan emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi dan merangkap panas matahari. Bentar, coba ya, kayaknya ada yang ini. Oh, oke. Benar-benar. Itu merangkap panas matahari itu sebagai ininya loh, sebagai baru sadar itu kayaknya sebagai kimia. Soalnya kalau misalnya kayak gini, itu yang A itu bisa aja salah. Kenapa? Karena nggak lengkap. Kan ada emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi, terus dan merangkap panas matahari. Itu kan nggak lengkap, kan nggak jelas ya merangkap panas matahari atau enggak. Itu jadinya nggak bisa nggak bisa disimpulkan. Cuma mungkin ya. maksud soalnya di sini, ini coba gue ini ya. Itu merangkap panas matahari itu sebagai kimia. Terus hal ini itu sebagai memerangkap panas matahari. Ini Hal coba ini, kayak gitu. kalimat hal ini itu dimaksudkan ke ini merangkap matahari. Jadi dia masuknya ki juga. Soalnya kalau kayak gini itu sebenarnya nggak boleh guys. Kalau misalnya langsung nyimpulin, misalnya ini kan kita tadi kalimat utuh ya P-nya. Ya, Emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi dan merangkap panas matahari. Sedangkan yang di opsi yang lainnya tuh kayak nggak lengkap gitu. Ntar jadinya kalimatnya tuh nggak kayak apa ya? Tidak dapat ditentukan gitu jadinya. ya. Kenapa? Karena Jadi nggak abu-abu. jelas apakah dia merangkap panas matahari atau enggak. Harusnya kayak gitu. Mungkin kalimatnya bisa diperbaiki emisi gas rumah kaca jika emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi maka akan memerangkap panas matahari. Nah, hal ini sebagai akibatnya memerangkap panas matahari itu menyebabkan pemanasan eh, pemanasan dan Global. perubahan iklim gitu. Ya, Ya itu jadinya nggak relevan atau tidak disimpulkan. Maksudnya kok tidak dapat disimpulkan karena ya nggak lengkap gitu kan. P dan Q-nya nggak lengkap gitu di setiap opsinya gitu. Oke, coba Wendy buat lagi premis satu itu P maka Q, terus sebagai pemanasan global dan perubahan iklim sebagai R-nya gitu. Oke, jadi iya. kalian nggak ini, sorry, gue kecepatan lagi ya. Oke, dari mana? Oke, jadi gue jelasin lagi. Itu kan kalau misalnya kalian jadi kalimat utuh yang pertama, emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi dan memerangkap panas matahari. Itu kalau misalnya salah satu kalian nggak input, itu jadinya nggak bisa disimpulkan. Karena apa? Karena nggak jelas dia tuh memerangkap panas matahari atau enggak, gitu kan. Kalau misalnya dilihat di sini, cuma karena gue nyesuaiin soalnya di sini, mungkin maksud di soal ini, maksudnya gini, emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi yang mengakibatkan memerangkap panas matahari. Nah, memerangkap panas matahari ini sebagai hal ininya itu, hal ini, dia kayak gitu, Fitria. Soalnya kalau kayak kalau kalian jadiin P-nya utuh, itu jadinya nggak bisa disimpulkan. Bisa aja A sama E itu masih mungkin benar, gitu. Itu coba dan diganti jadi menyebabkan gitu, mengakibatkan. Bisa. Ya, karena si dan di sini kan em, syarat dan kan kalau di PU kan juga dua-duanya harus benar, jadinya Bedanya kalau harus dia masih terjadi. tetap sama itu rancu abu-abu. Jadi mungkin maksud dan di sini itu kayak menyelimuti sehingga mengakibatkan gitu. Mungkin kalau mau dirubah kayak gitu mungkin bisa ya. Tapi Iya, ini ada hanya soal. kontekstual ini sih menurut gua. Iya, benar-benar. Oke. Nah, di situ hal ini menunjukkan ke P yang semuanya. Enggak. Kayaknya Enggak. menurut gue itu memerangkap panas matahari. Kenapa? Karena kalau misalnya P semua, itu yang A sama yang E itu jawabannya masih mungkin benar gitu. Ya kan? Karena ya jika memerangkap panas matahari itu kan masih masuk ke kalimat yang Q-nya. Sedangkan yang A juga masuk ke kalimat yang Q sudah. Ke kalimat P-nya gitu. A sama E itu kan masuk ke kalimat P-nya gitu kan.
kayak gitu. Ini gue belajar di platform sebelah itu kalau misalnya salah satu itu enggak apa sih, kan itu ada kalimat dan kecuali diganti kata atau, nah itu baru bisa. Nah Kalau kalau ini dan kan itu dan, dua-duanya harus ke kita input aja. syarat kemarin itu dan itu harus dua-duanya benar gitu kan. Sedangkan ini Ya, satu aja gitu di yang A sama E gitu. Oke. udah lanjutin dulu kayak selesaiin dulu. Barangkali gue Ya, bisa sampai nambahin sini lagi. paham nggak maksud gue? Paham. Oke, jadi ingat ya kalau dan itu jadinya harus dua-dua syaratnya itu harus terpenuhi. Kenapa? Ya karena yang kemarin label kebenaran itu misalnya bernilai benar itu harus dua-duanya terjadi biar bisa disimpulkan gitu. Makanya gue kemarin ajarin yang ini apa namanya, gue ajarin itu yang logika matematika tabel kebenaran dulu biar kalian pas ngerjain Ponens Tollens logisme itu kalian nggak apa sih, nggak salah paham. Berarti kesimpulannya itu kan ini yang menyambung gitu ya. Yang pertama yang ungu itu P maka Q kan. Terus yang oranye itu Q maka R. Pakai silogisme kan jadinya P maka R. Iya kan? Ya enggak? Oke, coba tulis premis pertama. Itu premis pertama. Nah, ini kita ganti dan itu sebagai mengakibatkan supaya tidak dapat disimpulkan lagi. Ya, kita harus Tapi minta dikunci kan kalau si jawabannya yang dan A. ini kalau dan ini diganti jadi kayak sebabnya ya, mengakibatkan apa Iya. gitu ya. Jadi premisnya kayak P maka Q terus Q maka R gini kan. Ya Setahu lanjut gue Ki. kalau misalnya dan ini ada yang ini, setahu gue kalau misalnya dan itu salah satu doang itu jadinya nggak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena nggak tahu apakah yang satunya tuh iya atau enggak gitu kan. Em, Misalnya Wendy ngasih tau gue nyuruh dia beli apel dan mangga, terus si Wendy-nya ngasih tau dia beliin apel, tapi dia nggak ngasih tau apakah dia beli mangga atau enggak, kan nggak bisa ditentuin apakah dia beli keduanya atau enggak kayak gitu. Ini ya kemarin udah juga fix ada sih soal guys kalau itu. mirip kayak gini. Kalau dan itu kedua-duanya harus masuk. Kecuali kalau Iya. atau gitu ya. Gue Em, kemarin juga abis TO ini kan di platform biru Bahasan itu dari sini kalau biru, kalimat dan biru muda terus di opsi cuma ada salah satunya. itu Ada salah itu satunya itu nanti. apa namanya, jawabannya tuh tidak dapat ditentukan juga kan, mirip-mirip soalnya mirip-mirip kayak gini. Kenapa? Karena ada kata dannya jaringan. Gitu, emang nggak bisa kalau dan mah harus dua-duanya. Kalau atau Dua-duanya. bisa salah satu doang. Dan Iya, kalimat di kalau sini atau kan juga bisa. rancu ya kalau kita baca em, emisi gas rumah kaca menipu bumi dan merangkap panas matahari. Ini kan rancu ya menurut gua. Hal ini pemanasan global dan perubahan iklim sama-sama dan juga. Iya, benar-benar. Oke, itu kita lanjut ya. Itu P maka Q, Q maka R Ya, kan udah. Itu kalian simpulin. Itu jadi silogisme kan itu. Jadinya P maka R. P maka R. P maka R. Nah, setelah itu, kalian cek di opsi satu-satu. Nah, sebagai sebabnya itu, atau syaratnya itu, yang jika itu, nah itu sebagai premis keduanya. Kita jadiin premis keduanya. Oke, jadi premis keduanya. Nah, kalian cek satu-satu, A, B, C, D, E. Apakah dia itu bisa disimpulkan gitu pakai kaidah Ponens Tollens atau yang lain-lain. Oke, terus apakah dia sesuai sama akibatnya itu? Akibatnya itu sebagai simpulan akhirnya gitu. Itu cara ribetnya ya. Itu cara ribetnya. Kalau yang kedua, cara yang kedua itu kalian tinggal lihat, ini kan simpulan akhirnya P maka R ya. Ya udah kalian tinggal lihat P maka R itu sesuai nggak sih sama A, B, C, D, E-nya? Kalau misalnya nggak sesuai, itu berarti bukan jawabannya. Nah, kita cari yang sesuai. Nah, yang sesuai kan cuma yang A aja ya. Jika terjadi emisi gas rumah kaca, maka pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, berarti jawaban yang tepat itu yang A. Kayak gitu. Kalau yang B, jika tidak terjadi emisi gas rumah kaca, maka tidak terjadi. Nah, ini kan nggak sesuai ya. Dia jadinya kan negasi P, maka negasi R. Makanya itu yang B itu salah. Kecuali kalian pakai ini yang kaidah ekuivalensi, itu kan jadinya negasi R. Itu sama kayak negasi R, bukan negasi P. Ini kalian udah belajar belum yang ekuivalensi? Makanya belum. Belum. Belum ya. Terus belum kemarin ya, ada belum yang bilang semua sudah. ini. Belum.
kayak agak susah sih kalau belum. Ini mungkin gue spill aja kali. Jadi P maka R itu ekivalensi. Coba lo tulis aja Wen. P maka R itu ekivalensi sama negasi P atau R. Terus sama ekivalensi lagi sama negasi R maka negasi P. Ekivalensi itu itu artinya sama gitu ya. Ini gue bener kan Lusnya? P maka R itu ekuivalen dengan negasi P. Negasi P atau R. Terus ekivalen sama negasi R maka negasi P. Kalau kayak gitu jawaban yang A menurutku kurang lengkap karena tidak ada menyelimuti bumi. Nah, di situ kan benar ya tadi kalau misalnya pakai dan itu yang A itu memang beneran kurang lengkap. Cuma kita coba jadiin dan itu sebagai mengakibatkan karena ya kuncinya tuh kan jawabannya itu yang A dikunci. Nah, kita supaya sesuaikan kunci. Nah, menurut gue sih maksud dari soal itu mungkin dan itu sebagai mengakibatkan kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau yang A itu kan sudah sesuai sama kaidah silogisme tadi. Itu kan kesimpulannya jadi P maka R. Itu kan sesuai banget sama kesimpulan akhirnya. Jadi jawabannya yang A gitu. Jadi Yuks. kalian lihat kesimpulan akhirnya sesuai atau enggak kayak gitu. Gimana guys? Dari kalian ada yang mau jawaban lain? Menjawab jawaban lain? Apa udah Ada yang mau tanya? setuju aja? Barangkali ada yang bingung juga. Iya. Saat ini dunia mengalami pemanasan tercepat dalam sejarah. Aman ya? Halo Kang Teh, Bade Tumaros. Bingung yang mana? Enggak. Berarti ini tuh yang pertama kan kita bikin dulu kaidah silogismenya ya kan, dari P maka Q, terus jadi Q maka R, terus dapat hasil implikasi P maka R. Abis dari situ, Nah, yang saat ini dunia mengalami pemanasan tercepat dalam sejarah itu diabaikan dulu ya Kak? Iya, enggak usah. Karena kita menyesuaikan soal juga. Kan di soal nggak ada tuh yang dunia mengalami pemanasan tercepat dalam sejarah gitu. ya. Oh, oke. Paham, paham. Terima kasih banyak Teh Kang. Siap. Sami-sami. Em, ini udah paham semua apa gimana guys? Kalau paham lanjut. Iya, silogisme itu nggak ada negasinya. Silogisme ada negasinya. Kalau misalnya diekivalensiin gitu kan, jadinya negasi R maka negasi P. Misal itu gue kasih ini lagi, kalau ekivalensi digunakan Ini kalau mah gampang juga misal, kayak yang tadi kita bilang. Ini negasi ya, implikasi negasinya. ya, kalau misal nggak ada jawabannya yang bentuk originalnya gitu kan, P maka R, misal nggak ada ya, itu kalian coba ekivalensiin apakah ada jawabannya yang mirip kayak yang bentuk ekivalensiin gitu, pas kita ekivalensiin. Dapat nggak? Coba lu tulis aja jawaban ekivalensi digunakan kalau misal jawabannya nggak sesuai dengan nggak ada yang mirip sama yang originalnya gitu, aslinya ya Alternatif. gitu. Ntar deh, terapin. Ya ada yang mau nanya nggak ini? Kayaknya masih pada bingung deh nomor 2. Yang ntar gue coba jelasin ulang mumpung masih kita stuck di nomor 2 ya. Sebelum lanjut. Jadi ekuivalensi itu kayak misal jawabannya P maka Q, terus di pilihan soal nggak ada. Jadi di ekuivalensi aja. Ekuivalensi kan sama ya gitu ya. Mungkin kalau di matematika kayak di apa ya? Ya kayak gini. Gua ngibaratin kalau matematika kayak 2 itu sama dengan 2/1 sama dengan 4/2 sama dengan 8/4. Itu sama dengan gitu. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau nggak ada opsi ini, ya kita pakai yang ini. Kalau nggak ada yang ini, kita pakai yang ini, dan seterusnya gitu guys. Jangan dibikin ribet, menurut menurut gua.
Kenapa jangan dibikin ribet? Mungkin kalian akan apa ya? Aku bingungnya yang dinegasin Kak. Nah kan, negasi itu kita mikir simpelnya tinggal dibalik di apa? Kayak dibalikin aja. Dibalikin itu bukan antonim juga ya. Cuman ya dibalikin aja faktanya gitu. Harus beda gitu aja, simpelnya mah. Hmm. Ada tambahan lagi Kak? Oke. Kalau beda kita ke nomor 3. Oke. Jadi kalian nggak usah bingung negasi. Negasi itu maksudnya equivalensi loh, yang negasi R maka negasi P itu sama kayak P maka R. Jadi ya kalau misalnya nggak ada di opsi, oh kenapa ya nggak ada di opsi P maka R, kayak nggak sesuai sama ini. Yaudah kita coba pakai equivalensinya, apakah ada jawabannya mirip. Ya, Kalau negasi itu nggak harus ini ya, nggak harus memakai kata tidak. Kalau misalnya dia tuh ada yang berlawanan kalimatnya, kayak misal nggak sesuai sama yang teksnya, itu masuknya ke negasi gitu. Misalnya kayak nomor 1 tadi kan, yang Malioboro, dia padahal nggak disebutkan di teks ke Malioboro ada gitu kan. Berarti ya dia menegasikan itu, kalau dia tuh nggak ke Candi Prambanan. Negasi itu kayak gini, Yanto menyukai Wendy dinegasikan jadi Yanto tidak menyukai Wendy. Iya, kayak gitu. boleh, Bis. boleh kayak gitu. Oh, ya. Ya, 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 ya. Kayak gitu dah. Yang penting kalian paham gitu aja. Lanjut kan nih guys? Lanjut ya. Lanjut, lanjut. Ayo. Siapa nih yang mau jelasin teman-teman? Mungkin kalau Lela lagi kan, mungkin atau lu sembarang sih. Ayo, Lela, gantian. Mau nggak? Loh, kamu belum, Wen? Gua. Yaudah, gua ya. Kita baca ya. Berarti teks dulu kesimpulan yang sesuai adalah berarti kesimpulan, nyari simpulan ya. Kesimpulan. Kan kalimatnya panjang ya. Cari aja yang implikasi-implikasi jika maka kalau gitu mah. Kayak gimana ya cara gue ngejelasin? Bentar. Itu sesuaiin opsinya gitu. Itu lihat opsinya terus kalian scanning apakah ada yang sama kalimatnya itu. Nah, Kalau kalian coba. kelamaan, ya bisa aja kelamaan sih kayak scanning tuh sebenarnya baca cepet gitu ya. Kalau enggak nyari keyword gitu. Ini kan ngebahas inflasi, ngebahas miskin dan kaya gitu. Jadi langsung aja nih kita scanning. Coba gue mau nantang kalian. 1 menit, ayo. 20-23. Fitria udah ngejawab E. Gokil. Zoomnya jangan, ya sorry, sorry. Ayo, Fitria mau jawab nggak? Sebelum kita jelasin. Ayo Fitria. Fitrinya Takut nggak salah nggak apa-apa. apa. Ayo sekali lagi. Ayo. em, Mungkin dari HWU hari ini kamu selanjutnya bakal lebih berani lagi. Ayo, kita tunggu. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa, Salah nggak apa. atau benar itu nggak apa-apa. Soalnya gue juga pas ngajarin soal ya nggak pasti selalu benar gitu kan. Cukup Tuhan aja yang selalu benar. Sama nggak apa-apa, salah. Betul. Ayo, Sama manusia biasa. ayo Pasti ada Fitria. yang salah. Halo, aduh malu. Halo, ayo. Halo. Kan nangis Ayo, tapi ayo. nggak ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kan aku nemu teksnya tuh di yang, aduh bentar, mana sih nggak kelihatan Louis. Aduh, mana sih tadi? Oh itu, yang pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun. Itu menurut aku itu P-nya. Terus yang Q-nya, sehingga standar hidup masyarakat turun, itu Q-nya. Terus yang R-nya itu, dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Aduh maaf ya kalau salah. Nah terus, tadi tuh aku udah coba cek pakai ponens, tolens, sama ekuivalen. Terus menurut aku yang paling bener itu yang soalnya kalau kalau ponens kan berarti P maka R kan. Nah terus di sini tuh nggak ada kalau misalnya yang inflasinya tinggi maka semua orang akan semakin maka semua orang miskin menjadi miskin tuh nggak ada kan. Nah terus aku coba cari yang tolens, terus jawabannya tuh ada yang di E. Kan negasi tinggi itu rendah, terus negasi miskin itu kaya kan.
Jadi jawabannya inflasi akan rendah apabila semua orang kaya semakin kaya. Terus aku coba cari yang equivalence tuh nggak ada. Itu sih. Maaf ya kalau salah guys. Udah, Udah. keren, keren. Bener, jawaban kamu bener. Semua orang bertepuk tangan di sini, 5.500 orang. Hore. Hore. Itu makanya berani. Oke guys, jadi nggak usah takut guys. Ya, Ya, nggak usah takut. bener. Bener ya Justru tadi, kalian salah. Itu sebagai evaluasi kalian gitu. ya, Nanti bisa pasti aja sih kayak gitu tadi cara nah, Fitria. Inflasi tinggi. Jadi kalau disederhanain tuh kayak gini aja. Inflasi tinggi. Ini kalau cara gua ya, pendapatan turun kan. Hmm. Terus bentar turun. Si miskin tambah miskin. Ini kan kalau gini. Terus kesimpulan yang sesuai. Nyari aja. Kita abaikan apa itu silogisme yang rumus ya kita pakai itu aja. Misal inflasi rendah apabila semua orang miskin semakin miskin. Justru terbalik ya kalau inflasi rendah orang miskin kaya dong harusnya. Nambah lah. Terus B inflasi rendah semua orang miskin jadi miskin. Ini salah juga. Ini sama dengan A ya. Yang C inflasi tinggi semua orang kaya semakin kaya. Ini salah karena berkebalikan. Kalau yang D inflasi tinggi semua orang kaya semakin kaya. Ini salah juga ya. Sama kayak yang C menurutku. Terus yang paling tepat ya yang E. Kalau dia rendah, satunya tinggi gitu. Jadi kalau inflasinya rendah, orang yang kaya makin kaya. Negasinya ya, oh bukan. Kalau gue bilang bisa jadi negasinya sih. nggak sih masuknya ke equivalency. Cuman bisa juga kita masukin ini ke apa ya? Ke ini ya, ekuivalensi ya kayak. Iya bukan. Ya, kita bisa bikin ke efek ekuivalensi. Itu cara yang Itu kan pertama. Oke, ya kita negasi miskin tambah miskin maka negasi inflasi tinggi kan itu sama kayak gitu. ya kayak gitu sih kalau dari gua. Barangkali ada tambahan dari Lela ataupun dari Kay, cara yang lain. Gue ini sih itu apabila itu kan sebagai sebabnya ya. Itu sebagai ini kan P. Jadi setelah apabila itu sebagai syaratnya. Nah, itu kan jadi kalau misalnya yang A itu kan jadinya apabila semua orang miskin semakin miskin itu kan jadinya R maka P, ya enggak? Yang mana? Kalau yang A, Yang A ini, R maka negasi P. Sorry, sorry. yang A yang ini. Ya, itu yang A itu R maka negasi P. Karena setelah kata apabila, Inflasi itu yang kali ingat. berbeda. Apabila jika, itu sebagai sebab. Apabila semua orang miskin, ini jadi lu dijadiin sebab ya. Ini sebab. Ya, setelah kalimat apabila itu sebagai sebab. Kalimat setelah apabila kan? Ya, apabila semua orang miskin, akibatnya Inflasi akan rendah, gitu kan? gitu kan. Iya, Inflasi rendah. Ya, kalau dibikin kalimat. bikin kalimatnya kan jadinya R maka negasi P kan. Ya, ya gitu aja lah. Dan di situ nggak sesuai, bahkan di equivalensinya juga nggak ada R maka negasi P bentuk kayak gitu. Makanya Yap. yang A itu salah. Kalau yang B, Kalau yang B kan itu jadinya jika inflasi akan rendah, itu kan jadinya negasi P, maka R, ya nggak? jika negasi P, maka ini R ya. Ya, negasi P maka R, gitu. Salah juga. Nah, itu kan nggak sesuai sama P maka R, bahkan di equivalensi juga nggak ada kayak gitu, bentuk kayak gitu. Yap. Maka yang C, itu kan jadinya apabila semua orang kaya semakin kaya, itu kan jadinya negasi R. Nah, negasi R maka P gitu kan nggak ada juga. Jadi Berarti yang C itu habis apa
Bila ini Apabila, kita jadiin sebagai R gitu ya teman. yaps. Lanjut Terus yang D. yang D, itu kan jadinya P maka negasi R. Ya itu udah jelas salah, kenapa nggak sesuai sama bentuk P maka R. Ya, Nah, untuk yang E, itu kan inflasi akan rendah, itu kan negasi. Bentar. Apabila semua orang kaya semakin kaya kan tuh negasi R, yang E, negasi R. Terus inflasi akan rendah, itu negasi P, negasi R. Kebalik tanda panahnya. Negasi R maka negasi P. Oh ya benar sama aja sih, bener kan? negasi R. Ya, nanti gitulah pokoknya. Nah, itu kan sama kayak tadi yang gue jelasin, kalau negasi R maka negasi P, itu jadinya P maka R, ya kan? Ya, sama. Kak, tips buat ngadapin soal gini, mesti cari permisi dulu dalam teks, nggak soalnya lumayan makan waktu TO, waktu tiap TO. Nah, kalau kayak gini caranya, itu kan menemukan A, B, C, D, E, itu kesamaan, itu cari kata kuncinya, habis itu kalian scanning di teksnya tuh ada nggak sih kalimat implikasinya. Nah, kalau ada, tinggal kalian coba simpulin, simpulin pakai yang tadi, terus apakah dia sesuai sama alurnya itu, P maka R gitu. Oke. Ya, kalau tips dari gua ya, kayak kita baca baca soal, lihat jawaban. Karena jawabannya kayak gini kan nggak akan berbeda jauh gitu opsinya tuh. Habis itu baru kita cari keywordnya, kata kunci yang merujuk ke si pilihan ini. Jadi kita nggak perlu membaca dari awal gitu. Habis itu scanning. Ya gitu. Yuk, lanjutkan nih teman-teman. Oke, lanjut ya. Berarti nomor 4 ya. Dari siapa nih? Gantian. Dari Lela mungkin. Ya, Tuh. ayo baca ininya dulu. Nomor 4 baca. Mana Ya, kita soalnya? ituin ke soalnya dulu ya. Baca soalnya dulu. Ya, agak susah sih. Kalau ada bacaan panjang ini jadi panik duluan. Nggak apa-apa. Ini makanya kita latihan. Baca soalnya kan. Ternyata ada kata kuncinya tuh di situ, peningkatan suhu di permukaan bumi. Nah, baru kita cari deh di teksnya. Di mana tuh ada peningkatan suhu di permukaan bumi. Di sini ada gak? Di atas. Di atas mana tuh? Ada yang bilang kata terakhir. Kalimat 5. Ini kita uh, tarik deh ke sini. Dilihat lagi. Udah lebih dari 1 menit ya ini ya. 2 menit deh. Kita kasih waktu 2 menit. Lalu dari PC ada di paragraf 4. Hitung ya. Hmm, 1, 2, 3, 4. Di sini mungkin ya, maksudnya PC. Ya ada yang mau jawab gak guys? Soalnya lumayan sulit sih menurut gue juga. Ini
setara lah. Ayo guys, ada yang mau jawab gak? Yang mau jawab? Ya, Nafil mau jawab? Ya, yang lain ada yang mau jawab gak? Soal Kalian sesuai saja juga ya guys. Apakah dia sesuai sama paragrafnya? ya. Oke, ke paragraf sebelumnya. Ayo. Udah banyak yang mulai menjawab. Jawabannya B. Ada yang B, ada yang D. Ayo yang B, ada yang mau bersuara? Ada yang mau menjawab? Ayo, ayo. Ayah, ayah. Coba ayah kenapa jawabannya D? Saya sebelumnya ya. D pakai feeling. Ayo, ada yang A, ada yang B, ada yang D. Coba yang mana dulu? Yang D dulu coba. Ayo, ada yang mau itu nggak? Berpendapat, berdiskusi. Hmm. Atau dari yang jawabannya A, yang jawabannya B, mungkin? Kang badan nyobian Kang. Anu B tapi Kang. Ya, silakan. Kalau aku mah kan jawabannya B, dapatnya itu dari paragraf yang pertama. B, ya, yang mana? Nah, meningkatnya suhu di permukaan bumi dapat berpotensi terjadinya perubahan iklim yang ekstrim di bumi. Hal ini itu kan merujuk ke yang tadinya. Hal ini Nah, yang menunjukkan tadinya ini. itu disebut hal ini merujuk ke yang meningkatnya suhu di permukaan bumi. Itu aku sebut sebagai P. Wait, 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 wait. Ini P. Dapat menimbulkan terjadinya sistem yang lain. Itu mah enggak. Terus sehingga. Nah, itu kan ada konjungsi sehingga tuh. Nah, di catatan aku habis sehingga itu adalah akibat. Maka Q-nya itu dari mengurangi kemampuannya sebagai penyerap utama karbon dioksida yang ada di bumi itu sebagai Q. Ini Lalu wait. di soalnya apabila terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi itu sebagai P. Kalau dari rumus Ponens kan PQ, P jawabannya adalah Q. Jadi mengurangi yang itu ya, yang B pokoknya. Nah, itu kan sebagai P Gini. dan ya itu sebagai P Pokoknya maka Ponens Q. berarti ya. PQ terus Iya, Ponens. Iya, iya. Kalau aku Ponens. setelahnya PQ P. P Jadi berarti. jawabannya Berarti jawab ya. B. Oke.
heula. Nah, jadi mengurangi. Ah, mana? Jadi coba lihat itunya opsinya sehingga mengurangi. Oh, yang D berarti D. Salah D. Salah D. Fix D. Fix. D. Oke, Ya, D. D. Aduh, hapunten Kang teh. Santai. Seru. Gak apa-apa. Gua ngulangin jawaban lu dulu ya tadi ya. Ya, boleh. Kurang ngulangin jawabannya sampean. Gak ngerti kita jawab. Maksud Adit tadi, meningkatnya suhu di permukaan bumi dapat berpotensi terjadinya perubahan iklim yang ekstrim di bumi. Itu dia. Habis itu ada hal ini. Hal ini berarti membuat kalimat yang tadi itu sebagai P. Jadi dia jadi penyebabnya, jadi syarat gitu ya. Habis itu dia nge-skip yang juga dapat menimbulkan terganggunya hutan dan ekosistem yang lain itu dia di-skip. Sehingga kan berarti jadi akibat gitu kan. Nah bener, Dit, Apa? bener gitu. Iya, benar. Ya, kayak gitu benar. Sehingga mengurangi kemampuannya sebagai penyerap utama karbon dioksida yang ada di bumi. Itu sebagai Q kan, sebagai Q. G sama Mas G. G. Terus di sini dia pakai ponens gitu kan, P, Q. Terus di sini ini sebagai apabila terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi. Terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi. Berarti P dong. Kesimpulannya gitu kan. Tidak dapat disimpulkan. Wah, anjir gila logika gua. Di mana? Ya, salah Kang. Punten. Ini premisnya P kan? Kesimpulannya Ya, berarti? P. Ya, Peki P tidak dapat disimpulkan. Kok bisa? Peki. Kela. Peki kan terjadi peningkatan suhu di permukaan kan tadi Peki. Terus itunya Peki P. Ki. Ih, bener mengurangi B kata. Ajar lu coba Sunda. Ya, Kela jawabnya bener ya. Ya, bener mengurangi kan ya. Ya kan B Ya, kan. jawabannya kayak Ya. gitu. Bener tak maksudnya kita gitu Kang teh. Ya, Ya, terima nggak kasih apa. saudara. Itu namanya, emang itu di PU, gocekan gitu sudah biasa. Dari Lela, ada tambahan nggak? Aku jelasin ulang ya, tapi pakai cara Kadela gimana? Boleh. Aku pakai cara Kadela ya di sini. Kalian, ayo kita di sini fokus. Kan ditanyakan tadi kan berdasarkan teks di atas, apabila terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi, maka titik-titik. Kalian tadi kan ada yang bilang ada di opsi yang, ada di kalimat ini tuh ada di teks yang 1 sama ada di teks yang ke-4. Mana nih, Kalela? Huh? Yang mana nih, Kalela? Tadi kan mereka bilang kan itu, kalau yang teks ke-4 kan, paragraf ke-4. Ya, 1, 2, 3, 4 ini kan berarti. Kalela. Tadi pada bilang kayak gitu kan, ada yang ke-1, ada yang ke-4. Terus itu kita baca lagi di opsinya. Kita cari kata kuncinya di sini ada karbon dioksida, ada ekstrim. Ada enggak di paragraf ke-4? Ternyata enggak ada. Adanya di paragraf pertama. Makanya kita ambil yang di paragraf pertama. Karena di sini nggak ada gitu ya. Ya, nggak ada kata kunci karbon dioksida Tidak sama ada. ekstrim. Makanya kita ambil yang di paragraf pertama. Paragraf pertama gitu. Ini pakai cara Kadela ya. Oke. Meningkatnya suhu di permukaan bumi. Kita notasikan P. Oke, udah. Dapat berpotensi terjadinya perubahan iklim yang ekstrim di bumi. Kita notasikan Q. Wait, Lala, wait. Ini P tadi ya, meningkatnya suhu permukaan di bumi. Ya, Terus ini Q. ya. Hal ini Wait. berarti, oh ya, Pelan-pelan. Ini P. Ini Q.
Hal ini berarti kan Ki, dia ngulangin yang ini. Nah, dia Ki juga. Ya, terus juga dapat menimbulkan, nah, terganggunya hutan dan ekosistem yang lain itu R. Ini TR. Sehingga dia berarti pengulangan yang R. R lagi berarti. Ya, yang sehingga. R. Mengurangi kemampuannya sebagai penyerap utama karbon dioksida yang ada di bumi. Itu berarti S. Oke. Kita masuk ke kita silogismekan. Gimana tuh Kalela silogisme? Kan ada di pertama ada PQ, P maka P Q. sama dengan Ki. Nah, Terus yang kedua, berarti Q maka R. Ki maka R. Yang ketiganya berarti R maka S. R maka S. Berarti kesimpulannya P Kesimpulan F, P maka S. ya kan? Udah nih, terus kita lihat di soal. Oh, enggak, kita tulis dulu, Wen. Apa tuh? Kita ini jadikan yang P maka S Kalimat. berarti anu, jadi P premis maka 1. S dijadiin kalimat. P Oh, P maka maka S jadi premis 1. ya, jadi premis 1. Terus kita lihat di soal P. nih. Kan dia berarti apabila terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi, apabila kan sama aja kayak jika. Berarti kan dia P kan? Jika P, yuks. Nah, ini kan masuk ke rumus apa? Masuk ke rumus ponens, tolens, atau ekuivalen. Ponens. Masuk ke rumus ponens kan? Berarti dia kesimpulannya apa? Kalau berarti kan dia kesimpulannya S. Kita lihat di teks pertama tadi, di paragraf Ya, di pertama. teks pertama. Meningkatnya suhu, mengurangi kemampuan sebagai penyerap utama. S-nya kan berarti mengurangi kemampuan sebagai penyerap utama karbon dioksida yang ada di bumi. Kita kembali lagi ke opsi. Ada di mana? Yuk, Ternyata mengurangi ada kemampuan. yang B. That's right. Honest try buat Adit ya. Gimana? Ngerti nggak? Oke. Gimana guys? Paham nggak? Oke, gua itu permudah, persimpel. Berarti harus dibuat. Nggak harus guys. Dari cara gua, cara Lela, dan cara yang lain yang ada di sini kan beda-beda gitu ya. Jadi kita ada tahapnya kalau menurut gua malah. Tahap menuju kayak nge-skip key, nge-skip R, langsung ke PMKS itu kan itu ya butuh latihan. Jadi ya enjoy dulu, nggak harus cepet-cepet juga. Tapi ada tahapannya gitu. Apa lagi ya? Nah, kita juga harus bijak-bijak tahu kapan kita pakai ponens, kapan pakai tolerance gitu. Terus kapan pakai ekuivalensi gitu ya. Hmm, iya betul, betul Zaki. Ayo lanjut apa enggak nih guys? Lanjut ya. Lanjut ke nomor 5. Ayo nomor 5 kita kasih waktu 2 menit deh. Ini Pelan-pelan. nomornya biar jelasin ya. Lanjut Hmm? gue. Kenapa? Nomor 5 gue yang ini. Boleh. Ya. Agak zoom dikit, boleh. Agak zoom dikit. Ya.
Saya jelasin kenapa jawabannya yang C. Gue mau nyoba boleh nggak? Boleh, Boleh. boleh, boleh. Maaf ya kalau salah. Yuk. Ya, nggak apa-apa. Kayak aku pakai silogisme kan. Ini nih, narasi seperti itu hanya akan membuat sistem energi mana sih tadi? Energi global mengalami kegagalan yang spektakuler. Dengar nggak? Ya, dengar. Yang ini kan? Ya, itu kan bentar. Narasi yang seperti itu gue anggap sebagai P-nya, terus akan membuat sistem energi global mengalami kegagalan yang spektakuler itu Q-nya. Bentar, kita berarti rubah warna dulu. Narasi seperti itu kan membuat sistem energi global mulai kegagalan yang spektakuler ini kali ya. Begini ya. Ya, Oke. Ini key-nya. oke. Terus di bawahnya yang hal ini itu kan pengulangan dari Q kan? Yang hal ini. Yang ini berarti ya. Ya, hal ini yaitu pengulangan dari Q, terus akan menyebabkan kekacauan energi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya itu R. Ini sebagai R ya. Ya, Ya, lalu terus tinggal dimasukin ke rumus silogisme. gimana tuh? P maka Q, Q maka R, jadinya P maka R. Oh, bentar. Maka Q maka R. Simpulannya Jawabannya yang C. maka R. Terus jawabannya C. yang C. Gimana nih teman-teman? Ada yang itu nggak? Ada yang nggak sependapat nggak? Enggak, jawabannya Gimana beda. Adit? Gimana Kay? Aman. Oke. Oke, jadi Aman benar ya? ya, jawabannya itu yang C. Gitu. Benar tadi caranya. Pakai silogisme itu dapat jadinya kita misalnya narasi seperti itu narasi seperti itu sebagai P-nya, terus membuat sistem energi bla 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 itu sebagai Q-nya. Terus hal ini kan kelanjutan dari yang ini, membuat sistem energi global mengalami kegagalan yang spektakuler itu sebagai Q. Jadi hal itu sebagai Q ya. Terus yang Ya. akan menyebabkan, setelah menyebabkan itu ini tadi ya akibatnya. Itu sebagai kekacauan energi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya itu R-nya. Nah, kalau dari gue itu sebenarnya kalau kayak gini itu kan sama ya. Itu Kiki itu kalian lihat aja, langsung lihat aja dari ujung ke ujung. Narasi seperti itu akan menyebabkan langsung aja akan menyebabkan kekacauan energi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi langsung aja kayak gitu bisa. Oke, jadi nggak usah kayak tulis panjang-panjang, cuma kalian lihat apakah dia kalimat setelah P-nya itu akibat dari P-nya itu apakah dia masih berhubungan sama kalimat kelanjutannya. Kalau masih berhubungan, kalian langsung lihat aja ke ujungnya itu. Habis itu tips cepatnya ya caranya. Nah, di situ kan udah disimpulin kalau P maka R di situ kan. Nah, karena itu kita tadi gue bilang itu langsung ini kalian cek di opsinya apakah dia tuh sama alurnya gitu ya. Oke, yang A itu kan narasi seperti itu tidak terjadi atau tidak terjadi kekacauan energi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu kan kayak negasi negasi dari P atau negasi dari ini dari R kan. Nah, negasi P atau negasi R itu kan tadi pakai ini apa sih namanya? Pakai equivalency itu Valensi. tadi jadinya gimana coba? Kalau yang A itu kalau misalnya di kalimat implikasinya gimana? Nah, seperti itu Kayak aja. equivalency tadi. Dengan negasi P atau negasi R. Tidak terjadi. Yaitu kasih keterangan dulu deh. Tidak terjadi berarti nggak sih? Jadi negasi P
Tidak atau terjadi kekacauan bla 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 itu sebagai negasi R karena ada kata tidak negasi R. Tadi kan ekivalensinya jadi gimana tuh? Ayo. ayo guys di komen. Oh ya, sorry guys, wait, gua ke belakang dulu. Izin ya, Tadi kan ekivalensi itu apa aja sih tadi? Coba kalian ketik. boleh gak? Atau kalian ketik nih apa aja ekivalensi dari implikasi itu. Harusnya R-nya positif nggak sih kayak? Jadi nggak ingkaran kalau ekuivalensi. Nah, iya benar-benar. Jadi, benar kata si Adit tadi, itu nggak ekivalensi sama yang tadi. Kenapa? Karena negasi P atau negasi R. Kan kalau misalnya supaya sama, itu harusnya kan negasi P atau R. Negasi P atau R itu sama kayak implikasi yang ini, P maka R, ya nggak tadi? Ya, apakah kalian masih ingat yang soal ekivalensi tadi? Ya, yang lain? Nah, nah itu kan nggak sesuai ya? Nggak sesuai. Itu kalau misalnya kita buat implikasinya, itu kan jadinya P maka negasi R. Itu kan nggak sesuai sama ini, apa namanya, kesimpulan akhirnya yang P maka R. Makanya yang A kita eliminasi karena tidak sesuai. Oke. Terus yang B, kegagalan yang spektakuler apabila narasi tersebut terjadi. Oke, di sini sebenarnya walaupun dia alurnya itu sama kayak P maka Q, tapi dia nggak melingkupi semua simpulan. Oke, nggak melingkupi kesimpulannya itu P maka R. Jadi kalian fokus ke yang P maka R-nya itu. Di sini kan jadinya P maka Q ya, itu nggak sesuai sama yang simpulan ini akhirnya. Tapi sebenarnya, oke, tapi sebenarnya kalau misalnya nggak ada opsi yang lain gitu kan. Misal yang lain itu salah semua gitu. Itu sebenarnya yang B itu sebenarnya masih benar-benar aja. Kenapa? Karena masih sesuai sama ini alurnya P maka Q. Kayak gitu. Tapi di sini kita cari yang lebih ini, yang lebih apa ya? Kan ini kan kita ini udah simpulin semua. Ya kita cari yang lebih benarnya lagi gitu. Sampai sini connect nggak? Paham nggak? Paham. Oke. Karena ada some case itu kayak gue coba TO di satu platform itu sebenarnya nggak harus semuanya ini sesuai kesimpulannya. Cuma kalau misalnya nggak ada sama sekali yang sesuai sama kesimpulannya, tapi alurnya masih benar-benar aja, tema kaki itu kan sama ya, alur panahnya kan nggak dibalik gitu kan. Nah itu masih benar-benar aja jawabannya gitu. Cuma kita cari yang di sini karena soalnya konteks soalnya ini silogisme, itu kita cari yang simpulannya yang melingkupi semuanya. Kalau PMKR kan udah masuk ke simpulan akhirnya gitu kan. Nah, makanya jawaban yang B itu kurang tepat, masih benar tapi kurang lengkap gitu, kurang tepat. Jadi kita cari yang lebih sempurna lagi gitu istilahnya. Oke, ini Wendy-nya hilang. Bah, Oke, sorry guys, tadi ada urusan ke belakang. Oke, udah oke. aman belum? Em, udah sampai mana, Oke? Sama yang B. Ya, lanjut. Lanjut, Oke, lanjut, lanjut. untuk yang kita lihat yang D dulu ya. Narasi tersebut tidak terjadi apabila terjadi kekacauan energi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, di sini kan kayak ini jadinya gimana guys alurnya? Coba, ada yang mau unmute nggak? Oh, yang D jadi. Itu yang D gimana jadinya? Kalimat implikasinya kalau disimbolkan tadi kan udah disimbolkan itu. Boleh ngetik Kayak juga maka masih ingkaran itu nggak sih? apa? Enggak deng. Loh, Ingkaran. kenapa Dit? Nggak apa-apa, Apa bro. jadi? Itu, Jadinya ya, ayo jadinya bersuara. ki Jadinya apa? apabila kan sama aja kayak jika kan. Iya. Nah, sedangkan itu kan P-nya itu si narasinya. Narasi di situ jadinya ki itu termasuk salah nggak sih? Terus jadinya itu bentuknya jadi ki maka ingkaran P. Ya nggak sih, Kak? Oke. Jadi apabila terjadi kekacauan, itu kan masuk ke R-nya tadi ya. Ya kan? R. R kan ini tadi menyebabkan kekacauan energi yang kita simbolkan tadi. Nah, R. R jadinya yang kayak ini. R maka negasi dari P gitu. Kan di situ menegasikan narasi seperti itu yang P-nya itu. Oke, jadi yang D itu R maka negasi P. Nah, itu kan nggak sesuai lagi sama yang simpulannya tadi. Dapat?
Iya, R. Dapat nggak sampai sini? Dapat. Oke. Aku bingung, yang mana yang bingung? Yang mana yang bingung? EU. Yang D. Kenapa bingung? Apa yang bingung yang D? Itu kan ini ya, apabila terjadi kekacauan. Apabila. Nah, tadi kan gue udah bilang kok setelah kata apabila, itu sebagai sebabnya gitu. Ya Nah, kan? ya, sebab. Berarti Apabila sebabnya sebagai itu kan sebab. sebab sama dengan P. Iya, Betul nggak? P Jadi maka. si P ini dibalik jadi P. Narasi terus tidak terjadi. Tidak terjadi kan berarti ingkaran dari Q. Sebab itu tadi R. R. Iya, sorry. Ini kan berarti R ya. Iya, R. Terus yang narasi tersebut tidak terjadi, itu kan Tidak terjadi maka negasi, ingkaran. kalimat negasi. Negasi. Ya, negasi. Jadinya negasi P. Negasi P. Jadi R maka negasi P. Iya, R maka negasi P. Um, Sampai ya, sini R maka negasi P. connect nggak yang soal yang D ini? Connect. EU, udah connect belum? EU, login. Oke. Yoks. Kalau nggak paham soal implikasi ini, kalian bisa nonton record yang kemarin itu kita udah ngebahas implikasi sedalam-dalamnya dan kawan-kawan. Oke, Oh, yang ya, E betul. itu narasi seperti itu terjadi atau tidak terjadi kekacauan energi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu kan P atau kekacauan Tahu? energi tadi apa tuh? Um, Negasi R ya? um, Negasi R. ya, negasi R. Tidak terjadi. Berarti Iya, negasi R. Nah, itu udah jelas nggak sesuai. Itu kan kalau mau sesuai itu jadinya negasi P atau R kan. Itu P atau negasi R. Yang apa namanya? Yang kalimatnya. Makanya yang E itu udah jelas salah. Jadi kalian lihat lagi ekivalensinya tuh. Kan kalau ekivalensi itu negasi P atau R sama kayak P maka R. Sedangkan di sini P atau negasi R gitu. nggak ekivalen. Ya, ekivalen. Makanya yang E itu salah. Nggak sesuai. Oke. Terus sampai sini paham nggak? Kalau yang C, oh ya, kita belum cek yang C. Yang C itu kan sesuai banget ya itu. Jika muncul narasi seperti itu sebagai P-nya kan tadi. Terus yang maka akan terjadi kekacauan, itu kan bla 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 itu kan R-nya ya. Jadi kalimatnya kan P maka R itu sesuai banget sama yang kesimpulan akhirnya. Makanya jawaban yang lebih tepat itu memang C. Ya. Kayak gitu. Tadi guys, ada Oke, hantu di sini. Ayo lanjut. Wah, lanjut nomor kita 6. mati ya? Mati Wait. webcamnya. Kalau udah nyala lagi belum? Ayo lanjut tadi sampai mana, Kay? Nah, udah. Udah selesai kan yang C tadi. Itu C kan bentuknya P maka R udah sesuai. Jadi yang paling sesuai itu ya. Ya, Gue mau nekenin lagi dong. Karena kita apa sih tadi dari tadi kayak riuh ya. Barangkali kurang jelas yang tadi mengenai apa sih? Kita iya, pakai ekuivalensi, em, kita pakai ini itu. Jadi apa ya? Itu tuh dipakai kalau kalian kayak nggak nemu jawaban yang pastinya. Gitu iya nggak kayak? benar. Koreksi kalau gue salah. Jadi nah di konteks nomor berapa nih? Nomor 5 ini ya. Itu kan yang saya udah pasti kan ya. Iya, nomor 5 Ya, kan C. C-nya kan udah pasti. Ya udah, gitu aja. Jadi nanti biar kalian nggak tambah bingung nerima kebanyakan informasi gitu.
Ya gitu. Intinya kayak gitu sih. Ekivalensi dipakai kalau misalnya kalimat kesimpulan akhirnya tuh nggak ada bentuknya sama gitu. Makanya kalian bentuk pakai ekivalensi. Kan masih kadang ada yang bingung, Kak itu kalau misalnya pakai ekivalensi itu kapan? Di mana? Nah itu sebenarnya Ya, ekivalensi digunakan kalau misal nggak ada jawaban yang sesuai sama yang kalimat kesimpulan akhirnya. Makanya pakai ekivalensi. Kayak gitu. oke. Lanjut ya, teman-teman. Lanjut gak? Nomor 6. Amang kan, Amang. Nomor 5. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Ayo, kita kasih waktu 1 menit deh. Makin cepat harusnya. Ini soalnya dulu kali, Wan. Biar mereka scanning. Oh, ya, boleh. Oke, udah belum, teman-teman? Scroll lagi ke samping. Oke, saya sebelumnya. Betul. Oke, Rahma jawab E. Rahma mau itu nggak? Em, Kenapa jawabannya E? Masih tanggap alasan nggak? Boleh, boleh. Boleh. Kalau Gimana nih? aku dapetnya itu di yang paragraf kedua. Paragraf kedua. Oke, paragraf Nah, kedua ya. di situ ada pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif yang kalimat dua Ini ya, ke provinsi alternatif. itu sebagai P-nya, P. dan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor Ya. yang lebih padat. Itu sebagai Q-nya. Lalu, Terus ya gimana? yang perekonomian lebih terdiversifikasi itu sebagai Q. Ini key-nya. Sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok itu sebagai R kalau aku. Ini R. Lalu, Nah, terus di yang opsi E tadi itu kalau kan tapi kayaknya cuma satu. Tapi kalau aku ini mah ngambilnya itu kesimpulan yang negasi R, maka negasi P. Jadi negasi R-nya tidak terjadi apabila tidak membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok. Terus hmm, eh, negasi P-nya tidak terjadi ah, pemindahan ibu kota. oke. Jadi kita bikin ini dulu ya tadi premisnya. Jika P maka Q, jika Q maka R. Maka jadinya PR gitu kan. Kita ambillah jadinya P maka R. Terus si P-nya apa tadi? P-nya pemindahan ibu kota kan?
pemindahan. Ya. P-nya pemindahan ibu kota. Terus si R-nya membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok. Menurunkan kesenjangan antar kelompok gitu ya. Jadi ini tadi ini P-nya, ini R-nya gitu kan. Bener nggak tadi itu? Iya gitu. Halo? Iya, aku tadi gitu. Gini kan. Terus lanjut. Tadi menurutmu gimana? Lanjut. Terus Pakai ekuivalensi berarti. ya pakai ekuivalensi. Negasi Kan, N, maka negasi P. kan berarti P maka R itu ekuivalen dengan negasi R maka negasi P. Gini, benar. Iya, Oke. Jadi jawabannya aku jawabannya yang gimana teman-teman? Ada yang ini nggak berbeda pendapat? Nggak ada ya kayaknya. Kalau dari Kalela gimana? Dari Lela. Halo? Aku juga sih. Coba K. Halo, halo. Aku ngelag ya? Halo Lela. Apa. Ya, gimana tanggapannya? Kalau aku yang juga sih. Sama ya, berarti caranya. Kalau dari caranya, Ini siapa sih yang jelasin? Aku ke kamu? enggak. Aku nanya pendapat kamu tentang Oh, jawabannya tadi. aku nggak bisa ngeliat sih soalnya. Aku sih tadi Dia, kalau di silogis makan dulu baru ku ekuivalensi aku kayak gitu. Aku ya nggak bisa. sama berarti. Ayo Kak jelasin, saya masih bingung. Oke, gue izin jelasin ya. Apa Kay mau jelasin? Gue deh, Terserah. gue dulu deh. Ini kita anggap aja kita udah baca tadi ya. Terus tiba-tiba kita nemuin inti kalimatnya di mana gitu kan. Itu di paragraf 2 nomor kalimat kedua gitu ya. Pemindahan ibu kota provinsi alternatif akan menyebabkan, berarti kan jika P maka akan menyebabkan, ini bisa dianggap aja maka gitu ya, implikasi ya. Jika P maka terdiversifikasi. Jika P maka Q. Jika ibu kota dipindah maka nurunin. Jika ibu kota provinsi dipindah itu akan terdev terdiversifikasi, itu kita anggap sebagai key gitu ya, sorry. Em, ke arah sektor yang padat ini bla 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 lah, sama P maka key gitu kan, itu yang pertama. Sehingga, nah dari kalimat sehingga ini maka gitu lagi kan, maka untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok.
sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan kelompok. Itu maka R gitu kan. Udah nih, kita jika P maka Q, terus jika Q maka R. Sorry, Q-nya satu lagi. Benar, itu kan perekonomian lebih, iya, sektor yang lebih padat. Sehingga, ini Q lagi, dapat membantu untuk menurunkan berarti R. Gini ya, jika P maka Q, jika Q maka R. Ini kan berarti singkat P maka R gitu. Jika ibu kota dipindah, kesenjangan kelompok akan baik pendapatannya gitu kan. Ini bunyinya kayak gitu. Jika ibu kota pindah, maka membantu gitu ya. Membantu menurunkan kesenjangan. Ini kan jawabannya kayak gini. Misal kita mau nyari opsi, ini ada yang sama nggak? Membentuk kesenjangan kelompok pendapatan apabila tidak terjadi. Ini tidak terjadi berarti tidak tidak P gitu ya. Gitu. Ini berarti berlawanan. Terus yang B, tidak terjadi pemindahan ibu kota, bila membantu menurunkan. Dia udah nggak terjadi tapi dia menurunkan, itu salah. Gitu, salah kesalahan nomor B. Kesalahan nomor C, membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok. Dia membantu, cuman dia nggak, ibu kotanya nggak dipindah. Jadi kayak satu doang yang dinegasiin, satu doang. Ini, dan ini yang dinegasikan itu hanya satu doang gitu ya. Sedangkan yang D terjadi pemindahan ibu kota atau terjadi pemindahan ibu kota atau tidak membantu. Dia udah terjadi, tapi dia nggak nurunin. Itu sama kayak yang tadi, apa namanya, nggak dinegasiin dua-duanya gitu. Itu kalau dari gua ya, kalau mau ekuivalensi gampangnya kayak gitu. Jadi gua langsung ya, yang harus kejadian kedua-duanya. Kalau dipindah itu ngebantu, maka kalau nggak dipindah berarti nggak membantu. Yes, ini tidak membantu. Gitu. Itu gua nerapin ini dan ya work sih di UTBK. Dan menurut gua malah lebih cepet kayak gini. Cuman lebih terstruktur, kalau mau lebih terstruktur ya pakai Peki QR. Cuman ya sama gue Tapi pakai itu itu nambahin. juga, dan pakai ekuivalensi tadi ya. Karena gue kesimpulannya ini kan. Terus ini nggak ada di pilihan. Jadi gue pakai ekuivalensi aja. Kalau dinegasiinnya satu itu bisanya tidak pakai OTE. Ya gitu. Gue mau nambahin boleh nggak? Boleh? Oke, tadi kan Wendy bilang kalau misalnya kalau lihat dua-duanya tuh tidak, tapi ada some case yang dia tuh nggak sesuai sama kalimat ekivalensinya. Misal kalau misalnya ada opsi kayak gini, apabila tidak terjadi pemindahan ibu kota, maka tidak membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Nah, itu kan maksudnya kan salah. Jadi kata gue sih mending pakai yang ini, konsep ekivalensinya gitu. Itu kalian lihat Iya. urutan Bentar gue mau ini. potong. Itu yang tadi lu bilang kan yang gue jelasin juga di nomor E. Jadi itu Oh, sama iya. sih. Jadi Ya. keduanya Terus dinegasiin. ya. Terus kalau misalnya itu negasi P atau R, itu kan satu aja negasinya itu. Kalian lihat apakah sesuai sama ini. Tapi kadang kan kayak kebalik gitu ya. Misal R atau negasi P gitu kan. Nah itu sama aja by the way sama kayak negasi P atau R gitu. Kalau atau itu sebenarnya bisa dibalik-balik kalimatnya. Atau ada itu bisa, Ya. atau dan itu bisa dibolak-balik gitu. Cuma kan sesuai bentuknya kan negasi P atau R, walaupun dia R atau negasi P gitu kan. Nah itu berarti kalau dibalik kan negasi P atau R itu sama kayak P maka R gitu. Ya, terus Jadi lihat kalian juga efeknya. lagi. Kalau yang satu turun, yang lain juga harus turun kan kalau syarat di sini ya. Kalau gua Ya, ngambilnya kayak gitu. Di sini dia pengennya kalau satu naik berarti syarat naik berarti akibat naik. Terus ya cari aja yang ekuivalen kayak gitu. Satu ya syarat betul. turun berarti syarat yang kedua akibatnya turun gitu sih. Itu penjabaran ekuivalensi juga sih kalau menurut gua. Karena gua kan pakai itu juga. Yang ini ya. Udah itu belum. Yang nggak kelihatan. Yang itu ya. Oke, lanjut ya ke nomor 7. Silogisme di DPWK, nggak tahu. Yang penting belajar dulu aja. Kalau Ini yang keluar, 15.
Silogisme masuknya kan deduktif itu kalau nggak salah jumlahnya deduktif 10, induktif 10. Ya. Deduktif 10, induktif 10, kuantitatif 10. Ya, kuanti 10 gitu. Oh iya, Iya, bisa kan ya. negasinya tetap. Oke, lanjut ke nomor 7 kali ya. Nah, nomor 7. Oke, nomor 7. Ayo, barangkali yang mau jawab. Hmm, Oke, nomor 7 ini relate sama yang tadi yang gue bilang itu, ataunya itu bisa dibolak-balik. Jadi kalian bisa bolak-balik, terus kalian bentukkan ke equivalensinya kayak gitu. ya, Kayak jadi Fitri. kalian tentuin yang P yang mana, Q yang mana gitu dulu ya. Tahap-tahapnya. Ya, siapa yang mau on mic? Ya, ayo, siapa yang mau on mic? Jelasin nomor 7. Sekolah latih public speaking. Siap. Oke, kita besok masuk ke ini ya. Udah masuk ke logika kuantar. Semangat. P tidak mau bergantian oli secara rutin. Q menyebabkan mesin jadi overheat. Oke, coba. P tidak melakukan pergantian oli secara rutin. Oke. Terus yang Q-nya menyebabkan mesin jadi overheat. Nah, ini P-nya. Terus, Tidak melakukan. ya. Ini P-nya ya. P. Maka Q-nya menyebabkan mesin jadi overheat. Hmm, panas berlebihan ya. Ini ya, Q-nya. Terus, Itu kasih warna beda aja, Wan, biar nggak bingung. ya, sorry. Maka akan menyebabkan kerusakan di dalam mesin. Ini ya. Sorry. Yang atasnya lagi. Overheat. Ini Q-nya ya. Di bawah, tapi ada jika, maka juga. Oke, gini. Terus, yang Nah, sebelum terus jika P, apa maka tuh Q. yang diketahui? Coba, P, maka Q. Jika tidak melakukan, jika hal ini dibiarkan kan itu ya, itu masuk ke yang itu, tidak. mesin menjadi overheatingnya itu. Ini kan berarti kesimpulan awalnya, jika tidak melakukan pergantian oli secara rutin, maka mesin overheat gitu kan. Kalau overheat berarti rusak gitu kan. Iya. Nah, Rusak. terus kan ada kelanjutannya tuh, jika hal ini dibiarkan kan ini ya mesin overheatnya. Terus Hmm, menyebabkan kerusakan di dalam mesin. Nah, berarti kita bikin ini nah, baru. Jadi turun mesin. R, R ya, R. Ini R sih. Gitu. Kerusakan dalam mesin yang R-nya itu. Yang R-nya, men. Ini bukannya Kerusakan Q dalam ya? mesin. Kerusakan dalam mesin. Ya, Rusaknya R-nya. ya, Turun mesinnya S. ya, S-nya. Turun mesin, apaan? Turun mesin. Ya, C. Kerusakan dalam mesin. Iya. Ini kan gue udah sampai sini. Ya udah. Gak deh. Ya deh.
Lu highlight deh yang kalimat itu kerusakan dalam mesin pakai warna lain. Mana? Oh, maka akan menyebabkan kerusakan dalam mesin itu sebagai itu kan P-nya tadi kan tidak melakukan pergantian oli secara rutin. Terus Q-nya tuh menyebabkan mesin menjadi overheating. Mesin menjadi overheating. Terus yang R-nya itu menyebabkan kerusakan dalam mesin gitu. Hmm. Ya kan? Kayak gitu. Nah, itu kan kayak berhubungan gitu ya. Nah, Nah, itu langsung aja dari ujung ke ujung. Jadi langsung P maka R. Itu bisa kayak gitu, jika guys. nggak Soalnya melakukan itu masih pergantian oli, berhubungan yang maka paling kerusakan di dalam mesin. ya, jika tidak melakukan pergantian oli secara rutin, maka menyebabkan kerusakan dalam mesin kayak gitu. Oke, jadi kalian Oke. tinggal lihat ujung-ujungnya gitu. Terus yang apakah yang tengah-tengah kalimatnya tuh masih berhubungan gitu kan? Itu kan kayak masih ini ya, masih berkelanjutan gitu kan. Nah, N-nya itu di yang R-nya itu sesuai sama yang opsinya kita lihat kayak Iya, gitu. walaupun tadi bisa sampai S ini ya turun mesin, cuman ini udah di luar konteks jawabannya, guys. Buat opsi ya. Kita sesuaikan sama opsinya walaupun ya benar aja jika tidak melakukan pergantian oli secara rutin, maka akan menyebabkan turun mesin kayak gitu bisa. Atau cuma kita lihat opsinya dulu gitu. Sebenarnya nggak usah ini rumusnya guys, itu Gak tinggal perlu lihat terlalu banyak. apakah iya apakah dia ujung-ujungnya tuh sama gitu kan. Apa ujung-ujungnya Ya, sama ya, masih berhubungan gitu kan. Itu kan kalimatnya kan berulang terus ya. Jika tidak melakukan pergantian oli secara rutin, maka akan menyebabkan mesin menjadi overheating. Terus tuh yang selanjutnya, jika hal ini kan masih berkaitan sama yang si Q-nya itu kan, mesin menjadi overheating bla bla bla. Nah, terus tuh yang N-nya, eh N-nya itu maka akan menyebabkan kerusakan dalam mesin. Nah, kita sampai sini aja. Kenapa? Karena kita lihat di opsinya itu. opsi Yang ABC-nya opsinya kan mesin ya. Jadi kan sesuaikan jawabannya. sama opsi gitu kan. Nah, setelah itu kan kalian Jadi tadi udah tadi kan kalau P misalnya itu maka Q, masih berkaitan. Ya, terus Q maka R. iya. Jadi apa maka R kayak gitu. Langsung lihat ujung ke ujungnya gitu. Biar cepet. Itu kan sama. P maka R itu apa? P maka R. P kan berarti jika tidak melakukan pergantian oli secara rutin, maka terjadi Maka akan kerusakan di dalam menyebabkan mesin. kerusakan dalam mesin gitu kan. Di sini Ada berarti gak kira-kira? berarti silogisme itu biasanya bersamaan sama ekuivalen ya. Nah, tadi lagi ekuivalen itu digunakan kalau misalnya di opsinya tuh nggak ada jawabannya. Jadi ekuivalen tuh Kayak lebih ke gini bukan benar guys, implikasi contohnya bukan kayak nomor tidak. 7. Oke, kita cek yang A. Tidak terdapat kerusakan dalam mesin atau melakukan pergantian oli secara Ya, rutin. kayak nomor 7 ini. Kan jawaban P maka R nggak ada. Nah, kita coba sesuaikan. Tadi P itu maka R itu equivalence. sama kayak apa tuh guys? Kalau pakai disjungsi itu. Nggak P atau R. Nggak R atau Nah, itu P maka R itu ekuivalen sama apa guys? Ekuivalen sama apa? Waduh, Wendy-nya mana? Oke, kalian ketik coba negasi P atau R. Nah iya, negasi P atau R gitu kan. Jadi tinggal kita cari yang kayak gitu. Saya kan di sini nggak ada kalimat jika maka kan. Jadi kita equivalensi sama itu. Negasi P atau R. Oke, kita lihat yang A. Tidak terdapat kerusakan dalam mesin atau melakukan pergantian oli secara rutin. Apakah tidak terdapat kerusakan dalam mesin itu menegasikan yang si P-nya? Coba kalian lihat lagi P-nya. Itu. Yang kedua cek guys. Apakah ini nih yang tidak terdapat kerusakan dalam mesin itu menegasikan P-nya? Enggak kan? Apakah yang melakukan pergantian oli secara mesin itu menegasikan si R-nya? Enggak kan? Beda berarti yang A itu salah. Jadi kalian jangan lihat oh kata tidak oh berarti negasi. Enggak, coba kalian lihat ke konteksnya lagi. Apakah itu sama gitu kan? Tidak melakukan pergantian oli secara rutin. Itu kan sama ya? Oke. Oke, sampai sini paham nggak yang A? Connect nggak yang A? Paham? Kalau misal nggak paham, langsung aja nanya, nggak apa-apa.
Oke. Berarti apa? Kan kalau A kan jadinya P atau ini. P atau R. P atau R kan. Itu kan tadi negasi P atau R. Ya udah. Berarti yang A itu nggak sesuai sama yang equivalency itu. Oke, jadi yang A itu salah. Ya udah 9:30, kalian mau lanjut sampai 10 atau 7 aja, ntar kalian lanjutannya kalian kerjain sendiri. Gimana? Kalian kerjain sendiri nanti kasih ini nggak sih, kalau yang apa namanya, penjawabnya gitu ke mereka atau gimana? Iya, boleh nanti di-upload di Drive situ. Iya, oke. Jadi nanti lanjutannya kalian kerjain sendiri ya kalau misal ini. Ya, buat sekali hitung-hitung latihan gitu. Iya, betul betul. Terus yang B itu gimana tuh? Jadi kalimatnya. Salah kayak karena dan itu. Nah, kalau yang B itu kan dan ya, ya udah jelas kita eliminasi. Kenapa? Karena kita minta yang atau gitu. Yang B kita eliminasi. Yang B sama D kita eliminasi karena makanya dan. Jadi karena kita minta yang atau. Kemarin kan dan itu simbolnya kayak gini kan. Kalau atau itu begini. Itu udah dijelasin sama kalian kemarin. Terus yang C, tadi ada yang jawab C. Kerusakan di dalam mesin atau tidak melakukan pergantian secara tidak melakukan pergantian oli secara rutin. Nah, ini tuh kan yang C itu sama kayak yang A kan? Ya enggak? Iya, kayak yang C itu sama yang kayak A, yang A walaupun dia posisinya tuh beda, tapi kalau atau sama dan itu nggak apa-apa dibolak-balik gitu. Asal bisa asal bisa dibuat kalimat implikasinya itu bisa gitu. Beda sama implikasi. Kalau implikasi kan nggak boleh dibalik-balik. P maka R itu nggak sama kayak R maka P gitu. Beda. Ingat ya yang kemarin. Berarti yang C itu udah jelas salah. Berarti jawabannya tepat itu yang E. Kerusakan di dalam mesin atau melakukan pergantian oli secara rutin. Kenapa? Karena kerusakan di dalam mesin itu kan, kerusakan di dalam mesin itu kan R. Terus atau melakukan pergantian oli secara rutin. Nah, ini kan lawannya dari tidak melakukan pergantian oli secara rutin, alias negasinya. Ya kan? Makanya jawabannya yang E, walaupun dia R atau negasi P. Kan beda, Pak, itu apa namanya letaknya kayak R atau negasi P. Kan tadi negasi P atau R. Nah, itu kan bisa ditukar-tukar kalau misalnya disjungsi sama konjungsi. Makanya yang tepat itu yang E gitu. Itu bisa kayak gitu. Asal negasinya nggak dihilangin. Kalau misalnya diganti juga, walaupun ditukar diganti jadi P atau negasi R, ya itu salah. Maka itu sama kayak dan. Enggak. Maka enggak sama kayak dan. Dan kalau maka itu masuk ke implikasi, kalau dan itu masuknya ke konjungsi. Beda. Ingat ya yang kemarin kita udah jelasin logika matematika. Oke, sebenarnya kemarin kita ngejelasin logika matematika dulu supaya itu enggak apa namanya enggak salah paham penggunaan dan atau sama jika maka gitu. Kayak gitu. Oke. Itu ya Sampai guys, sini aja kali ya. equivalensinya udah gue tulis. Ya. Jadi nggak sama kayak P atau negasi R ya? Iya nggak sama. Negasinya harus di badan dia. Kalau Iya, jadi awalnya kayak P nempel harus terus tetap gitu. negasi. Iya. Walaupun dibalik-balik nggak Jadi apa-apa. Cuman posisi oh, letak negasinya jangan di apa? Jangan didistribusikan gitu. ya Harus betul di P betul. ya. Ya Ya. mungkin sampai sini aja kali ya soal silogisme itu, sisanya kalian coba kerjain sendiri. Itu nanti ada sekalian kuncinya, itu coba kalian cocokkan. Itu udah ditulis sama Kadela gitu. Itu bisa kan cocokkan. Terus itu latihan lah dari 8 sampai 15 kan lumayan itu. Oke, ya sampai sini ya. Oke, besok kita masuk ke kantor. Nah, Kalau misalnya mau belajar duluan, itu bisa cek Twitter gue. Itu udah gue jelasin kantor sedetail-detailnya di situ. Terus jadi besoknya nggak apa ya, nggak bener-bener kosong bisa. Oh, ini. Nanti ini dikirim mana? Di ini, di apa sih namanya? Di Drive. Tweet gue ini ntar. ya kalian pantengin saluran juga jangan lupa. Nah itu, Nanti ada linknya buat itu ya. ngakses Drive. Itu cek di pin, itu udah gue sematkan di situ. Oke ya, udah kan ya? Sampai nomor Udah. 7. Oke, Oke. Gua akhiri ya. bye-bye. Sorry banyak chaosnya karena di sini tadi sinyalnya hilang.
Ya udah, Gitu. ngelek-ngelek bro. Udah, thank you. Thank you. Bye-bye semuanya. Gua akhiri. Nama gua nggak jadi. Ya gua akhiri. Terima kasih. Jadi, Bye-bye ya. teman-teman.